Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa-siswi dalam pelajaran PKN. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan materi PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Anak-anak sekalian, nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai-nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, kami ajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apabila kalian telaah Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik naskah sebelum maupun setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat Anda identifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Yang kedua adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan peraturan. Nah, negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan lain sebagainya, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak. Yang keempat adalah hak dan kewajiban bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan lain sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan berbangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukkan ajaran agama. Yang ketujuh adalah pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk bermaksud tersebut, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tahun 45 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kesembilan adalah kebudayaan nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 UUD 45 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Yang ke-10 adalah perekonomian nasional. Pada pasal 33 UUD 45 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedang yang kelima adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur dalam undang-undang. Nah, ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar 45 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat, yaitu 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Anak-anak semuanya, pasal 34 UUD 45 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri sekian dari saya. Kita bertemu di materi yang akan datang, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.